Rilis survei Jayabaya Engine X mengejutkan publik. Deddy Mulyadi masuk ke dalam tokoh populer Jawa Barat urutan kedua setelah Ridwan Kamil dengan selisih angka hanya 1,3%. Perbedaan angka ini hampir tidak berarti. Hasil survei ini dirilis oleh media merdeka.com pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 petang hari. Jayabaya Engine X melakukan riset pengumpulan big data percakapan di media sosial, secara khusus menyangkut 12 tokoh populer di Jawa Barat. Angka-angka tersebut berpotensi meramaikan Pilkada Jabar tahun 2024. Peneliti Jayabaya Engine X, Gumilar Satriawan mengatakan, big data ia kumpulkan dari pengguna media sosial dan media online. Dari data tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sentimen negatif atau positif terhadap tokoh-tokoh populer di Jawa Barat. Penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 5 Februari 2023. Total data yang diolah sebanyak 243.525, mulai dari media sosial Twitter, Instagram, YouTube, dan media online lainnya. Melalui kecerdasan buatan, data ini bisa membaca apakah pengguna marah, suka, positif, atau negatif terhadap tokoh-tokoh populer di Jawa Barat, kata Gumilar saat dihubungi merdeka.com Rabu 8 Februari 2023. Tokoh populer yang diambil adalah Ridwan Kamil, UU Ruhzanul Ulum, Deddy Mulyadi, Bima Arya, Desi Ratnasari, Muhammad Iriawan, Deddy Mizwar, Ahmad Syaihu, Mulyadi, Taufik Hidayat, Saan Mustafa, dan Cucun Samsur Rijal. Alhasil, Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama dengan 21,9% pembahasan. Sementara yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi dengan pembahasan 20,6%. Bima Arya 12,4% pembahasan. Kemudian Desi Ratnasari dengan pembahasan 11,3%. Dan Muhammad Iriawan 10,5% pembahasan. Selanjutnya UU Ruhzanul Ulum 10,4%, Deddy Mizwar 4,9%, Ahmad Syaihu 2,5%, Mulyadi 2,4%, Taufik Hidayat 1,6%, lalu Saan Mustafa 1,1%. Dan yang terakhir adalah Cucun Samsur Rijal dengan 0,4% perbincangan di media sosial. Gumilar mengatakan penelitian ini dibaca oleh mesin, berbeda dengan kebanyakan survei yang bisa menjadi syarat bagi sponsor untuk memenangkan angka tertentu. Selain petahana atau Ridwan Kamil UU, yang paling banyak dibicarakan di media sosial ialah Kang Deddy Mulyadi, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, kemudian ada Bima Arya, dan tokoh parpol ada Mulyadi, ujarnya. Berbicara peluang Pilkada Jabar 2004, menurutnya nama-nama di atas berpotensi dipilih partai untuk maju. Setidaknya, sosok tersebut telah mendapatkan modal popularitas di kancah Jawa Barat. Katanya lagi, Deddy Mulyadi juga potensial, tapi kena tilang dari partai politik. Selanjutnya ada Muhammad Iriawan, tokoh non-partai yang juga membutuhkan tiket dari partai untuk maju. Entah kena tilang apa maksudnya, Gumilar tidak menjelaskan secara rinci saat membahas Kang Deddy Mulyadi. Mungkin yang dimaksud adalah tiket Kang Deddy Mulyadi bisa saja diambil oleh Ridwan Kamil. Pasalnya, beberapa minggu ke belakang, Ridwan Kamil akhirnya berlabuh di Partai Golkar setelah sekian lama ia free sebagai anggota partai politik manapun. Berlabuhnya Ridwan Kamil sejak awal memang disinyalir sebagai upaya menjegal karir politik Kang Deddy Mulyadi. Sebab masuknya Ridwan Kamil langsung diberi jabatan strategis, yaitu Wakil Ketua Umum dalam bidang pemenangan pemilu. Jika dianalisis, rasanya tidak mungkin sementara ini Ridwan Kamil diproyeksikan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengingat hasil Munas Golkar bahwa calon presiden dari Partai Golkar adalah Ketua Umum Erlangga Hartarto. Dan benar saja dugaan itu. Kini beredar beberapa pernyataan di media detik.com dan media online nasional lainnya bahwa menurut Ridwan Kamil sendiri, ia masih memiliki jatah 1 periode untuk manggung lagi di Provinsi Jawa Barat. Pilihan paling rasional adalah
ia mencalonkan kembali sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat. Sebab kalau nyapres itu jatah Ketum Erlangga. Adapun saat ada opsi maju ke gelanggang Pilgub DKI Jakarta, itu masih dipikirkan oleh Ridwan Kamil dan keluarga. Pasalnya, tokoh daerah lain seperti Gibran dari Solo juga punya harapan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. Kalau Ridwan Kamil kembali mencalonkan Gubernur Jawa Barat, maka peluangnya tipis bagi Kang Deddy Mulyadi untuk dapat tiket dari partai berlambang Caringin ini. Sebab kemungkinan besar Golkar memberi tiketnya kepada Ridwan Kamil. Kecuali jika Golkar memasangkan Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi, itu masih perlu pertimbangan terutama dari partai lain yang menjadi pengusungnya. Namun, politik itu sesuatu yang penuh kejutan, bisa saja berubah dalam hitungan cepat dan kilat, dan yang sudah-sudah memang begitu. Menyikapi kondisi ini, calon Bupati Purwakarta yang diusung oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu Soipul Bahri Binjen atau sering disapa Om Jen, mengatakan bahwa dinamika politik Golkar sudah lumrah. Menurut Om Jen, saat ditemui di Sekretariat Pemenangan dan Perjuangan Politiknya di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta, ia mengatakan bahwa Golkar itu partai yang cukup besar dan memiliki tokoh yang banyak, sehingga kepemilikan Golkar tidak perorangan. Golkar menjadi milik bersama dan tergantung penguasa yang memegang tampuk organisasi. Menurut Om Zen, Golkar tidak seperti Nasdem, Gerindra atau PDIP. Mereka memiliki owner seperti Surya Paloh, Megawati atau Prabowo. Di Golkar tidak ada penguasa tunggal, selalu terdiri dari banyak tokoh yang menguasainya. Sehingga beda kepemimpinan, imbasnya beda terhadap kebijakan. Bisa saja nanti pas mau Pilgub, Erlangga sudah diganti sama kader Golkar yang lain. Sebagaimana dulu kepemimpinan Setia Novanto diganti menjelang Pilgub, sehingga terjadi perubahan rekomendasi yang asalnya untuk Ridwan Kamil kemudian berubah rekom menjadi untuk Kang Deddy Mulyadi. Sebagai politisi tulen yang sepanjang hayatnya dihibahkan dalam gelanggang politik, Kang Deddy Mulyadi memahami betul bahwa dinamika politik itu tidak terduga, sehingga ia percaya pada panggilan alam dan garis takdir. Kang Deddy Mulyadi bisa saja diganti, disisihkan. Namun, di waktu yang sama, alam dan Tuhan kerap memberi tempat terbaik bagi kader yang merintis karir politik sejak belia di Partai Golkar tersebut.